Beginilah aktivitas Nurtika, warga desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Bersama adiknya, Tika memulai hari dengan membuat beragam makanan olahan dengan mengedepankan kearifan lokal. Salah satunya pancake tape ketan. Pancake yang umumnya berisikan durian atau buah-buahan diolah secara berbeda dengan menggunakan isi tape ketan yang berasal dari daerah Bakung, Cirebon. Baginya, tape merupakan makanan khas Cirebon yang bisa diolah menjadi beragam makanan, tak terkecuali pancake. Usaha yang telah digeluti sejak 2016 lalu diawali dengan satu varian rasa. Seiring perjalanannya, ia pun terus berinovasi dengan mencoba berbagai varian rasa lainnya, seperti coklat dan strawberry. Usahanya pun diterima dengan baik dengan membludaknya peminat dari berbagai daerah. Bahkan, ia telah memiliki sejumlah pemesan tetap dari sejumlah toko oleh-oleh di kawasan Cirebon, Jakarta hingga Bogor. Sebelum memulai usaha makanan olahan pancake, ibu dari Alena Kinandari Putri ini terlebih dahulu menggeluti usaha kolang kaling. Makanan yang biasa dijadikan menu untuk berbuka puasa tersebut diolah dengan beragam rasa. Karena persaingannya yang cukup ketat di pasaran, ia pun tak ingin tinggal diam. Kolang kaling tetap ia produksi, namun inovasi olahan makanan pun dikembangkan, mulai dari pancake sampai ubi ungu. Kesemuanya dilakukan agar tetap eksis di pasaran. Nama usaha Alena yang sudah ia bangun dari bawah. Cuman menurut saya, meskipun kita di rumah aja, tapi kalau kita produktif, itu nggak menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki sama dengan orang yang bekerja di luar rumah. Malah ada plusnya itu kita bisa memantau anak secara langsung. Saat suami pulang juga kita sudah ada di rumah gitu. Untuk ibu rumah tangga yang mau mendapatkan penghasilan tambahan, meskipun pendidikan kita tinggi, tapi kita diam di rumah. Kita diam bukan sekedar diam, tapi kita bisa berjualan melalui online. Terus sekarang banyak sekali ekspedisi yang menawarkan jemput. Lulusan Sarjana Komunikasi YIN Syahnurjati ini memiliki prinsip, usaha harus berkembang dengan inovasi dan kreasi yang terus berjalan. Baginya, kualitas dari produk yang dihasilkan harus tetap terjaga agar semua pelanggannya tidak lari ke produk tetangga. Selain persaingan yang semakin ketat, usaha juga memiliki tingkat tinggi dan rendah yang harus bisa dijaga baik. Usaha yang telah digeluti Nur Atika selama hampir 3 tahun tidak selalu berjalan mulus. Berbagai rintangan yang membuat mental dagang dan usahanya menurun pernah dilewati ibu satu orang anak ini. Mulai dari pemasaran yang anjlok, karyawan yang tidak bekerja dengan baik, sampai modal yang habis akibat perputaran uang yang tidak seimbang. Kalau suka duka, sukanya pas produk kita lagi laris-larisnya, itu pasti senang banget.
masyarakat itu antusias sekali gitu. Kita bikin selalu habis, bahkan kurang sampai ya kita meraup untung yang lumayan gitu. Tapi dukanya itu ketika kayak pasti ada aja ujiannya, kayak misalnya modal salah satunya, tapi terus juga mungkin makin menurun nih pangsa pasarnya. Itu dukanya sih, gimana kita putar otak supaya terus maju, terus berkembang gitu. Terus dukanya lagi mungkin ketika ada kompetitor yang curang gitu ya, kayak produk kita ditiru, produk kita diplagiat tapi dengan cara-cara yang nggak baik. Itu menurut saya sih duka ya, karena kan kayak foto produk pun kalau diambil, kenapa sih kita nggak terima? Karena moto produk itu nggak gampang gitu. Jadi ketika dicurangi sama kompetitor, itu salah satu hal yang duka juga. Tapi jangan sampai berlarut. Menurut saya menghadapi kompetitor itu ya harus inovatif. Selain diwajibkan harus terus berinovasi dengan jiwa usaha yang sudah dibentuk dari nol, ia pun tetap sabar menjalani bisnis yang menjadi salah satu penyumbang ekonomi keluarganya. Berulang kali merasakan nikmatnya keuntungan menjadi seorang usahawan dengan produk yang laku terjual. Berulang kali pula istri dari Dede Kurniawan ini merasakan pahitnya berjualan. Produk yang dihasilkannya tak selalu habis terjual. Terlebih makanan olahan jenis pancake tape ketan yang tidak tahan lama, mewajibkannya memiliki freezer pendingin. Kendala terbesar memang satu, kalau olahan saya itu butuh pendingin karena kami tidak menggunakan pengawet. Jadi cara memperlama daya simpan pancake tape ketan ini harus menggunakan freezer. Jadi setiap satu toko yang mau kita taruh pancake itu kita harus menyiapkan satu freezer. Di situ kendalanya. Dan harga freezer lumayan gitu ya. Jadi kalau saya mau sampai 20 toko, 30 toko, PR-nya adalah saya harus menyiapkan berapa banyak freezer yang harus saya keluarkan. Ini kalau dari produk pancake tape ketan itu. Jadi memang kami masih sedikit-sedikit supaya bisa lebih banyak lagi toko yang bisa ada pancake tape ketan di sana. Jadi melalui keuntungan itu kami tabung, kami belikan lagi freezer. Seperti itu sih, rada lambat tapi ya pelan-pelan. Tak hanya soal freezer, persaingan usaha di luar yang semakin ketat memaksa produknya yang dulu ramai sempat sepi. Olahan kolang-kaling yang menjadi awal rintisan usahanya bertahan 2 tahun dengan pemasaran yang sangat tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, kolang-kaling pun redup dan hanya ramai di waktu-waktu tertentu seperti Ramadan. Titik terendah dalam usaha tuh pasti pernah semua UKM gitu ya. Pertama, kayak kita kehabisan modal, produk udah bagus, pemasarannya kurang, akhirnya produk diem di tempat dan gak ada pemasukan kayak gitu. Tapi bagi saya, saat kita ada di posisi seperti itu, inovatif. Kita harus inovatif. Jadi pas titik terendah itu kita bikin terobosan baru. Kita bikin produk yang lebih inovatif, yang orang itu bakal melihatnya istimewa, dan ini jadi daya jual yang tinggi gitu untuk meningkatkan bisnis kita yang sedang turun. Oleh karena itu, Nur Atika yang hobi memasak dan mengolah makanan berusaha keluar dari kebuntuan dengan terus mengembangkan beragam jajanan ringan lainnya. Hasilnya, ia pun bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona yang sedikit demi sedikit stabil. Pemasaran yang dahulu menggunakan sistem online dan menempatkan produknya ke toko oleh-oleh, kini sudah memiliki tempat atau toko sendiri. Meski tidak terlalu besar, namun tempatnya melangsungkan usaha tersebut bisa jadi rujukan orang-orang untuk sekedar membeli atau mencari tahu tentang produknya.
Pada prinsipnya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya yang pertama, istri saya, produk saya bisa oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih merasakan hasil karya dari istri saya. Yang pertama, yang kedua, secara tidak langsung juga bisa mengangkat nama daerah seperti desa Karangwangi sendiri, dan secara keseluruhan, secara umumnya mengangkat nama Kabupaten Cirebon. Untuk dukanya sendiri, kadang merasa saya kasihan melihat istri saya harus pontang-panting bekerja sendiri, sedang pontang-panting membutuhkan pertolongan, ya mau tidak mau, walaupun dalam kondisi capek, dalam kondisi lelah karena aktivitas saya sendiri, ya mau tidak mau harus membantunya. Ya, saya cuma bisa memberikan motivasi kepada istri saya untuk tetap semangat, menjaga kualitas produk, menjaga hubungan silaturahmi dengan kolega-koleganya, dengan jaringan-jaringannya, agar jaringan ini tidak hilang, tidak bubar begitu. Harapannya, saya berharap istri saya bisa lebih inovatif lagi, lebih maju lagi, mempunyai kreasi-kreasi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sekarang. Beruntung, usaha yang dirintis dari bawah dengan modal yang pas-pasan ini bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. Semua itu tidak lepas dari peran dan dukungan keluarga serta orang-orang terdekat. Salah satunya dari Deddy Kurniawan, sang suami. Meski berulang kali mengalami kemunduran dalam usahanya, namun peranan dan motivasi dari keluarganya membuat yang bangkit dan bertahan. Sang suami yang rutin membantunya tak sungkan mengantar makanan atau produknya hingga ke tangan pembeli. Baginya, dukungan dari suami adalah motivasi terbesar dalam menjalankan roda usahanya. Saat senggang dari pekerjaannya, Deddy Kurniawan rutin membantu Nur Atika di toko maupun membuat produk di rumah. Meski demikian, sang suami kadang ikut terbawa sedih saat Nur Atika curhat perihal hasil usahanya yang menurun. Memberi semangat adalah tugas Deddy agar sang istri tidak larut dalam duka usaha yang tengah dialaminya. Sejauh ini, Nur Atika menganggap peran pemerintah belumlah maksimal. Meski telah dibantu permodalan dan sertifikasi halal produknya, namun pemerintah kurang ambil bagian dalam pemasaran produknya. Ia pun berharap pemerintah ikut ambil bagian dalam beberapa tahapan, mulai dari permodalan, pengawasan pemasaran, membantu pemasaran, hingga menawarkan produk-produk menonjol dari usaha mikro kecil dan menengah ke daerah-daerah lain agar lebih maju dan berkembang.